Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk saya wawancara, dan terima kasih telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak yang padat sebagai kepala sekolah. Ya, sama-sama. Iya, mohon maaf Pak, Ya. Jika berkenan silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maaf, ya. Saya Jakaria, Kepala SD Negeri Cermas 4. Saya masuk di SD 4 ini Juli 2019 sampai sekarang kurang lebih 4 ke 5 tahun. Masya Allah. Ya. Bapak, dalam kesempatan diskusi kita ini saya ingin menanyakan Ya. terkait kapasitas Bapak sebagai seorang pemimpin, bagaimana caranya Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, nah Bapak kan sudah cukup lama ya menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya memiliki banyak sekali pengalaman luar biasa, dan tentunya Bapak memiliki juga keterampilan dalam memutuskan sebuah keputusan yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan juga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak cara Bapak dalam mengidentifikasi ketika masalah yang Bapak hadapi itu termasuk ke dalam kasus dilema etika atau termasuk ke dalam bujukan moral? Iya. Cara mengidentifikasi itu pertama kita memperhatikan masalahnya dulu, masalahnya seperti apa, kemudian kita kategorikan apakah itu benar dengan benar atau benar dengan salah, yaitu yang moral itu ya. Jadi yang pertama etika itu benar dengan benar, kalau moral itu benar dengan salah. Jadi tergantung masalahnya dulu ya, apakah itu termasuk ke etika atau ke moral, jadi tergantung masalahnya ya. Gitu ya. Lalu Pak, bagaimana langkah-langkah Bapak ketika yang Bapak hadapi itu ternyata masalahnya masuk ke dalam kasus dilema etika? Ya. Kalau itu termasuk ke dalam etika, contohnya saja, ada salah seorang guru di kita, saya udah tahu sejak saya datang ke sini beliau punya penyakit jantung, ya. Tapi kesininya bukan semakin baik, ya, malah penyakitnya semakin berat. Dalam hal ini saya sebagai atasan, gimana caranya? Kalau secara aturan dia harusnya masuk terus, tapi kalau lihat kondisi tidak memungkinkan. Tapi setelah saya ya ngobrol-ngobrol, kemudian melihat langsung dari ketika beliau itu sedang dirawat di rumah sakit, kemudian masukan dari teman, dari atasan, akhirnya saya menyimpulkan ya, saya itu membuat kebijakan itu gimana caranya. Di satu jalan aturan harus berjalan, di satu sisi lagi aturan tidak boleh membuat dia menjadi sakit. Jadi kita di sini menerapkan dua keputusan. Jadi memperhatikan aturan, dia tetap harus masuk. Kemudian satu lagi tadi jangan sampai keputusan kita membuat dia sakit. Makanya beliau saya tanya, bisa ke sekolah? Oh bisa. Kalau bisa ke sekolah berarti masalahnya berarti bisa mengurangi dari masalahnya, itu bisa dikurangi. Jadi kalau bisa ke sekolah, beliau walaupun di awal tidak bisa ada beberapa materi yang maksudnya begini. Jadi kalau seharian itu tidak full dari pagi sampai akhir mengajar. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari guru pembantunya. Nah, kebetulan ada salah seorang dari teman kita siap membantu beliau dalam keadaan seperti itu. Jadi mengajar tetap mengajar, tapi tidak semua materi. Jadi kalau misalkan satu hari itu ada 3 pelajaran, hanya pelajaran tertentu saja beliau yang menyampaikan. Nah, sisanya lagi itu dibantu oleh rekan yang siap membantu temannya.
Nah itu salah satu contoh kebijakan. Ya, jadi saya tidak memensiunkan beliau, tapi saya juga menyuruh masuk. Nah kebetulan beliau juga apa pintar masaknya, jadi kita salurkan, walaupun dia tadi hanya mengajarkan satu pelajaran ya, tapi di pelajaran yang lain dia juga bisa sambil duduk sambil ini membantu membuatkan teman-teman buat makan teman-teman. Jadi alhamdulillah walaupun dalam keadaan seperti apa, sekolah kita setiap hari itu ya menyediakan makanan walaupun seadanya gitu. Masya Allah. Berarti kalau boleh saya ambil keputusan, Bapak ini dalam langkah-langkah menghadapi dilema etika itu Ya. Tetap mengedepankan peraturan, tetapi juga tidak mengesampingkan rasa kepedulian Bapak. Betul. Ya. Ya. Jadi dua-duanya aturan saya tegakkan, kepedulian saya juga tegakkan. Jadi dengan dua keputusan itu, insya Allah aturan dari pemerintah bisa beliau harus bisa masuk terus, itu dia melaksanakan tugas bisa, kemudian secara keadilan beliau tidak merasa disakiti. Bahkan katanya kalau beliau masuk ke sekolah itu seperti terhibur, tidak seperti di rumah, walaupun tidak kerja di rumah cuma tiduran, tapi sepertinya jenuh, katanya ada perasaan jenuh, perasaan bosan gitu ya. Tapi kalau sekolah itu lebih senang, lebih senang bekerja, misalkan sambil masak walaupun tadi cuma mengajarnya satu, kalau ada dua misalkan seorang setengah gitu. Iya, baik Pak. Bapak, selama menghadapi kasus dilema etika ini, ada tidak Pak cara yang paling efektif menurut Bapak dalam memutuskan? Cara yang paling efektif yaitu tadi kita yang paling efektif itu kita lihat keadaannya, faktanya seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau itu punya penyakit jantung itu sudah lama ya. Nah setelah kita udah tahu faktanya seperti itu, dan kita juga sering menengok, apalagi kalau beliau sering dirawat di rumah sakit, kita sering menengok ke rumah sakit, kemudian minta masukan dari teman-teman, dari pengawas, bahwa semua juga langkah yang saya lakukan seperti itu, baik guru atau atasan, mereka menyetujuinya gitu. Ya. Jadi saya juga memperlakukan beliau seperti ini. Jadi pernah ngajak ngobrol dengan teman-teman guru, dan saya minta masukan ke ibu pengawas, bapak pengawas. Berarti sharing ya Pak ya? Ya, Sharing. Baik Pak. Lalu Pak, selama ini ada tidak Pak tantangan-tantangan Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang saya hadapi mungkin aja di antara yang pertama mungkin ada kejenuhan sosial dari teman-teman, tapi perasaan itu mah hati saya aja yang paling jelek, mungkin hanya perasaan aja. Kalau 100% paling cuma 2% aja, mungkin aja ada teman-teman yang mengiri saya memperlakukan beliau seperti itu, tapi mereka juga ini bahkan berterima kasih. Jadi tiap hari itu ada yang menyiapkan makanan. Jadi setelah mengajar beliau itu memasak. Jadi karena di sekolah juga nggak ada koki khusus, ya beliau lah yang ininya yang memasak makanan, dan beliau juga sering berkontribusi, apalagi kalau misalkan di sekolah kebetulan nggak ada ya beliau sendiri sering mengeluarkan itu. Malah beliau itu katanya senang, bahkan menjadikan nilai kepuasan beliau dengan membantu teman-teman membuatkan hidangan masakan, itu nilai kepuasan katanya. Mudah-mudahan nilai kepuasan ini menjadikan obat untuk beliau yang punya penyakit seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan udah satu juga menjadikan obat yang keduanya jadikan ladang amal juga. Amin ya rabbal alamin. Karena membuat hati orang menyiapkan makanan itu kan sudah capek ngajar, ada makanan kan itu kan ibadah yang sangat luar biasa. Betul Pak, setuju Pak. Lalu Pak, ketika Bapak menemukan kasus dilema etika,
kira-kira Bapak butuh waktu atau tempat tidak Pak untuk misalnya butuh waktu untuk Bapak berpikir sejenak Ya. atau butuh tempat untuk Bapak menepi dulu sejenak dari aktivitas Bapak untuk mempertimbangkan, atau Bapak justru berpikir secara spontan gitu Pak? Kalau lihat seperti ini, kasus yang barusan saya sampaikan itu, eh, saya ditempatkan di sini 2019. Jadi sudah tahu kasusnya dari dulu seperti itu, beliau punya penyakit jantung, tapi alhamdulillah sekarang dengan diberikan kebijakan seperti itu tiap hari datang ke sekolah, kecuali ada sakit ya, tiap hari ada ke sekolah, uh, apa jadi waktu saya untuk memutuskan, karena saya sekarang udah 4 sampai 5 tahunan, emang secara tidak langsung butuh waktu. Ya, jadi tergantung masalahnya juga. Oh. Kalau yang beliau ini termasuk masalah berat ya, tapi karena saya sudah lama, akhirnya kebijakannya seperti ini. Nah, jadi intinya Bapak itu kebijakan itu tergantung dari masalah yang Bapak hadapi. Masalah yang dihadapi. Ya. Baik Pak. Lalu ada tidak Pak faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor untuk yang mempermudah keputusan yaitu tadi udah yang pertama tadi, saya minta masukan dari teman-teman guru, kemudian dari atasan, kemudian alhamdulillah yang mempermudah itu ada di antara guru kebetulan beliau masih honor, ya siap membantu, masih muda, tenaga muda, masih fresh, pintar IT-nya, membantu beliau, membantu dalam mengajar tadi, membuatkan administrasi. Jadi kalau yang saya lihat, beliau membacakan, yang membantunya ngetik, memasukkan nilainya, itu kan sangat luar biasa. Saling ini ya Pak ya, saling berkolaborasi. Ya, saling berkolaborasi. Baik Pak, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dalam menghadapi sebuah kasus dilema etika? Jadi kita memutuskan suatu keputusan itu harus memperhatikan aturannya seperti apa. Jadi aturan dari pemerintah seperti apa. Kemudian kita harus memperhatikan juga rasa keadilan. Jangan sampai kita membuat keputusannya seperti itu, tapi tidak adil untuk yang diberikan aturan yang tadi ya. Jadi keputusan yang dari aturannya itu harus diperhatikan, kemudian kita juga mengkolaborasikan dengan prinsip keadilan tadi. Jadi supaya tidak ada yang disakiti. Oke, baik Pak. Rupanya tadi merupakan pertanyaan terakhir. Saya cukupkan sesi wawancara ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktu Bapak dan kesediaan Bapak. Mudah-mudahan dari wawancara ini banyak pelajaran yang bisa saya ambil Pak. Amin. Ya, baik, saya cukupkan. Lalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk meluangkan waktunya. Bisa saya silakan Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih juga telah bersedia untuk saya wawancara. Dalam kesempatan ini saya ingin wawancara Bapak bagaimana cara Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terlebih dengan kapasitas Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Mohon maaf Pak, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih Bapak. Masih sebagai pengajar saya. Perkenalkan, saya kepala sekolah yang mungkin menurut Bapak yang mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi Bapak, tentunya Bapak sebagai kepala sekolah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Bapak dalam mengidentifikasi sebuah masalah, apakah masalah tersebut masuk ke dalam dilema etika justru, atau masalah itu masuk ke dalam kehidupan orang?
pertama baik terima kasih Oma. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengacu pada paradigma yang telah diputuskan. Yang pertama saya lihat apakah masalah itu terkait individu versus individu, atau yang kedua keadilan versus kasihan, yang ketiga kebenaran versus kesetiaan, dan yang keempat itu apakah kasus ini atau masalah ini bisa berdampak jangka pendek versus jangka panjang. Lalu bagaimana langkah-langkah Bapak jika menghadapi suatu masalah ternyata masalah tersebut merupakan kasus dilema etika gitu? Baik, yang pertama tadi saya lakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis terlebih dahulu. Kebijakan yang utama dalam menghadapi kasus dilema etika, saya bekerja kepada aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku walaupun nanti kita kasus tersebut versus antara kebenaran versus keadilan versus kasihan, tapi tetap kita berpikir pada keadilan, pada peraturan yang ada. Seperti itu sih. Jadi dilema etika itu walaupun dalam misalkan suatu kasus itu dia moral kita merasa kasihan, tapi tetap kita harus berpikir pada perasaannya. Oh gitu ya. Berarti Bapak berpikir itu kalau boleh saya tarik kesimpulan berarti cara berpikir prinsipnya itu menggunakan berbasis peraturan ya Pak ya, tapi tetap tidak melupakan pendirian Bapak. Insya Allah. Ya. Lalu Pak, selama menghadapi kasus dilema etika ada tidak Pak cara yang efektif menghadapinya? Yang pertama memberikan penanganan atau pengertian terhadap individu yang kita hadapi melalui kasus tersebut, bahwa kita tidak bisa lebih memberikan suatu rasa kasihan atau kita aturan yang tidak terpilih, tapi tadi jadi kita harus mengerjakan yang berat tapi kita harus melakukan langkah yang mungkin akan memberatkan si yang kasus tersebut atau diri yang ada di kita, tapi kita memberikan pemahaman bahwa aturan yang sudah berlaku adalah ini ya, kita melakukan tidak karena kita sebagai seorang sahabat Lalu Pak, selama ini ada tidak tantangan-tantangan yang Bapak rasakan atau Bapak alami dalam mengambil sebuah keputusan yang kasus dilema ini? Dari pertama kita lihat dari paradigma dalam mengambil keputusan. Yang terberat itu adalah yang kedua, antara keadilan dan versus kasihan. Nah, di situ dilema kita bagaimana kita mengambil suatu keputusan, sedangkan peraturan yang berlaku kita harus menegakkan peraturan itu, sedangkan kita menutup kasihan nih. Itu kebijakan dari seorang yang mungkin memberikan pemahaman kepada tubuh tersebut, warga yang ada di sekolah tersebut, bagaimana kita melakukan berdasarkan peraturan yang ada, kita tidak mengesampingkan perasaan atau ininya gitu rasa kasihannya terhadap beliau gitu. Seperti itu sih Mas. Lalu Pak, ketika menemukan kasus dilema etika, apakah Bapak butuh waktu atau Bapak butuh tempat secara terpisah, misalnya Bapak butuh waktu yang lebih lama untuk Bapak mempertimbangkan, atau Bapak butuh waktu untuk menepi dulu sejenak dari berbagai macam kesibukan untuk memikirkan dan menemukan apa yang menjadi masalah dan untuk memutuskan masalah itu seperti apa? Betul banget. Jadi yang pertama saya harus melakukan mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Yang pertama saya lakukan adalah untuk menentukan dan menerima atau menanyakan berbagai beberapa sumber terkait kasus yang sudah saya hadapi ini, terkait dengan seperti yang saya lakukan itu berdampak terus terhadap si yang mengalami kasus itu. Kenapa saya membutuhkan waktu
karena selain saya harus memberikan beberapa pertimbangan juga harus saya mendapatkan masukan-masukan baik itu dari ahli, baik itu dari buku media, baik itu dari yang lainnya, karena untuk memperkuat suatu keputusan kita agar kita dalam mengambil keputusan itu bisa secara tepat dan benar. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan dilematika ini Bapak perlu sharing ya Pak ya? Betul. Iya. Karena kita sharing saja kan tidak hanya dengan sesama kepala sekolah, bahkan dari guru atau dari warga sekolah mungkin kita bisa mendapatkan jalan keluarnya. Nah Pak, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ada dua. Yang pertama, faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah dasar peraturan yang saya pegang. Jadi kalau kita sudah memegang dasar peraturan tertentu dan si misalkan ini yang mendapatkan dasar tersebut, dia akan mengerti kenapa saya mengambil keputusan itu dan algoritma tadi yang tadi saya membutuhkan waktu, pasti saya mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, baik itu dari bidang ahlinya, baik itu di media, baik itu juga di dalam buku, itu saya mendapatkan keputusan yang mungkin keputusan itu mudah-mudahan yang terbaik untuk saya. Terakhir nih Pak, pelajaran apa yang kita petik dalam sebuah kasus dilematika? Pelajaran yang mungkin bisa adalah apa namanya, ambillah keputusan yang benar walaupun itu sulit dalam apa namanya mengambil keputusan, tapi keputusan kita tetap ada peraturan seperti itu. Jadi walaupun kita sulit mengambil keputusan, tapi dasar kita adalah peraturan yang ada. Insya Allah nanti, karena mungkin si guru tersebut akan memahami kenapa dia apa namanya bisa dilakukan suatu keputusan yang mungkin bisa memberatkan dia atau apa, tapi pijakan yang kita ambil itu sudah tepat. Karena kalau kita berdasarkan ranah pribadi, jadi kita berkeputusan bukan berdasarkan. Jadi Bapak ini mengambil keputusan itu harus yang terbaik, tapi tetap berpijak pada peraturan-peraturan yang ada. Luar biasa Pak wawancara yang menurut saya sangat bernilai luar biasa sekali dan tentunya menjadi ilmu untuk saya. Terima kasih. Saya cukupkan wawancaranya sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas peluangan dan kesediaan Bapak untuk diwawancara. Akhir kata saya tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.